Sebuah tragedi kemanusiaan yang menyesatkan dada melanda kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Rasa bersalah yang teramat besar dan duka yang mendalam kini harus dipikul oleh Septi Wulandari, seorang istri berusia 34 tahun. Di tengah puing-puing bangunan yang telah hitam legam menjadi abu, perempuan ini bersujud, menangis, dan memohon maaf di hadapan kaki para tetangganya satu persatu. Aksi bersujud ini viral di media sosial pada Senin 20 Juli 2026. Yang membuat hati siapapun teriris adalah kondisi fisik Septi. Tangan kanannya tampak terikat kain mitela, sebuah penyangga tulang akibat patah tulang hebat yang ia derita. Luka fisik itu bersama dengan hangusnya belasan rumah warga bersumber dari satu muara yang sama, kekejaman sang suami, Syarif Efrilian. Pemirsa, peristiwa mencekam ini bermula menjelang waktu maghrib, tepatnya pukul 17.30 WIB. Tersangka, Syarif Efrilian, mendatangi rumah orang tua Septi di Jalan Maluku, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Kondisi rumah saat itu sedang kosong. Beberapa saksi mata sempat melihat pelaku berjalan membawa botol mineral yang ternyata berisi bensin Pertalite. Tanpa belas kasih, pelaku menyiramkan bahan bakar tersebut dan menyulut api. Karena kawasan tersebut merupakan permukiman padat penduduk dengan material bangunan yang mudah terbakar, dalam waktu singkat api membumbung tinggi dan mengamuk tanpa kendali. Si jago merah tidak hanya melalap habis rumah mertua pelaku, tetapi juga merembet ke pemukiman sekitar hingga menghanguskan total 11 bangunan warga. Kerugian material akibat amukan api ini diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah dan menyisakan belasan kepala keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal. Namun, apa sebenarnya yang mendorong seorang suami tega melakukan aksi sekeji itu? Pihak kepolisian Resor Lubuk Linggau akhirnya berhasil mengungkap motif kelam di balik kasus ini. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKP M. Kurniawan Azwar, mengungkapkan bahwa aksi nekat pelaku didasari oleh rasa marah dan kalap setelah kedok bejatnya terbongkar oleh sang istri. Seminggu sebelum pembakaran, pelaku memeriksa ponsel milik Septi dan menemukan fakta bahwa sang istri telah mengadukan kelakuannya kepada ibu kandung pelaku sendiri. Rahasia besar itu terbongkar. Syarif kedapatan mengirimkan tautan video syur ke adik iparnya, bahkan dengan lancang mengajak adik iparnya tersebut untuk tidur bersama. Merasa kedoknya telanjang, pelaku mengamuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sangat berat. Ia melemparkan keranjang berisi timbangan besi ke arah Septi, yang menyebabkan korban mengalami luka robek di kepala, serta patah tulang tangan kanan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Septi melaporkan KDRT ini ke polisi dan melayangkan gugatan cerai. Hal inilah yang memicu dendam membara di hati pelaku, hingga ia nekat membakar rumah mertuanya sebagai bentuk balas dendam. Pelarian Syarif Efrilian akhirnya kandas. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, tim Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus tersangka di kediamannya di Perumahan Gring Mulia 2. Pasca penangkapan, polisi menemukan fakta mengejutkan lainnya. Berdasarkan hasil tes urin medis yang dilakukan di kantor polisi, tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atau metamfetamin. Hal ini menjelaskan mengapa pelaku begitu tega dan kehilangan akal sehat saat melakukan aksi KDRT serta pembakaran. Kini, nasi telah menjadi bubur. Tangisan Septi Wulandari di hadapan para tetangganya yang ikut menjadi korban adalah potret nyata dari sebuah trauma berlapis. Beruntung, warga sekitar memaklumi kondisi Septi dan memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas tindakan keji suaminya. Syarif Efrilian kini resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan. Polisi menegaskan akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu pasal penganiayaan berat terkait KDRT, serta pasal 187 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum. Sang suami bejat ini kini menghadapi ancaman hukuman pidana maksimal hingga 15 tahun penjara. Sebuah tindakan nekat akibat gelap mata kembali memicu bencana besar. Hanya karena tidak terima digugat cerai, seorang pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tega membakar rumah mertuanya sendiri. Naas, aksi balas dendam yang membabi buta ini justru merembet luas hingga melumat habis pemukiman padat penduduk, menghanguskan belasan bangunan, dan menyisakan duka mendalam bagi puluhan kepala keluarga. Kronologi awal, dari KDRT hingga ancaman cerai. Peristiwa memilukan ini bermula dari konflik domestik antara pelaku, M. Syarif Efrilian, dan istrinya, Septi Wulandari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 4 hari sebelum kebakaran terjadi, pasangan suami istri ini terlibat pertengkaran hebat. Pertikaian tersebut berujung pada aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Syarif. Akibat penganiayaan berat itu, sang istri harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang intensif. Tak tahan dengan perlakuan kasar sang suami, korban akhirnya membulatkan tekad untuk melayangkan gugatan cerai. Namun rencana tersebut justru memicu amarah baru di benak Syarif. Pada hari Jumat, sekitar pukul 5 sore lewat 30 menit waktu setempat, Syarif menyambangi rumah mertuanya di RT 04 Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Dalam kondisi emosi yang meluap, pelaku sempat menendang dan merusak pintu rumah yang saat itu sedang dalam keadaan kosong. Detik-detik amukan si jago melah. Diduga kuat telah mempersiapkan aksinya, Syarif kemudian menyiramkan bahan bakar jenis bensin ke area dalam rumah sebelum akhirnya menyulutkan api.
Saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan, kobaran api pertama kali terlihat membubung tinggi dari rumah kosong yang ditempati pasangan tersebut. Karena kondisi geografis lingkungan merupakan kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Si jago merah langsung merambat dan melahap bangunan-bangunan lain yang berada di sekitarnya. Proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas dinas pemadam kebakaran sempat menemui kendala besar. Menurut Camat Lubuk Linggau Timur 2 Fitrianto, akses jalan yang sangat sempit di kawasan dekat rel kereta api dan pasar tersebut menyulitkan armada pemadam untuk merapat.